Kisah Nusantara. Di sebuah desa yang terpencil di Jawa, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Jaka Tarub. Ia terkenal karena ketampanan dan kecerdikannya. Meskipun demikian, Jaka Tarub merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sebuah petualangan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Suatu hari, ketika matahari terbenam dan langit mulai berwarna jingga, Jaka Tarub memutuskan untuk pergi berburu ke hutan. Ia berjalan melewati pepohonan rindang dan semak belukar, menikmati kesunyian alam. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemericik air dan tawa yang merdu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia mengikuti suara tersebut hingga sampai di sebuah telaga tersembunyi. Di sana, ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. 7 bidadari yang sangat cantik sedang mandi dengan riang di telaga tersebut. Mereka tertawa dan bermain air, tanpa menyadari kehadiran Jaka Tarub. Pemuda itu terpesona oleh keindahan mereka yang tampak tidak seperti makhluk bumi. Dalam hati kecilnya, Jaka Tarub merasa harus memiliki salah satu bidadari tersebut untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa bidadari-bidadari itu akan segera kembali ke kayangan setelah mandi. Dengan cepat, ia menyusun rencana untuk mencegah salah satu dari mereka kembali ke langit. Jaka Tarub melihat selendang-selendang bidadari yang diletakkan di pinggir telaga sambil mereka mandi. Selendang itu adalah kunci bagi bidadari untuk bisa terbang kembali ke kayangan. Dengan hati-hati, ia mengambil salah satu selendang tersebut dan menyembunyikannya di balik semak-semak. Setelah puas mandi, bidadari-bidadari itu mulai mengenakan selendang mereka satu persatu. Namun, Nawang Wulan, bidadari yang paling muda dan cantik di antara mereka, tidak dapat menemukan selendangnya. Tanpa selendang itu, ia tidak bisa terbang kembali ke kayangan bersama saudara-saudarinya. Bidadari-bidadari lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena waktu untuk kembali ke kayangan sangat terbatas. Mereka terpaksa meninggalkan Nawang Wulan di bumi dengan janji akan kembali mencarinya. Nawang Wulan merasa sedih dan ketakutan karena ditinggal sendirian di dunia yang asing baginya. Jaka Tarub melihat kesempatan ini dan segera mendekati Nawang Wulan dengan berpura-pura sebagai seorang pemuda yang baik hati. Ia menawarkan Nawang Wulan tempat tinggal sementara hingga saudara-saudarinya kembali menjemputnya. Nawang Wulan menerima tawaran Jaka Tarub dengan rasa syukur dan bersama-sama mereka berjalan menuju desa tempat Jaka Tarub tinggal. Sepanjang perjalanan, Jaka Tarub dan Nawang Wulan saling berbagi cerita tentang dunia mereka masing-masing. Hari-hari berlalu dan Nawang Wulan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Ia belajar banyak hal baru dan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Jaka Tarub. Pemuda itu juga merasa semakin jatuh cinta pada Nawang Wulan setiap harinya. Akhirnya, tanpa disadari oleh Nawang Wulan, cinta pun bersemi di antara mereka berdua. Mereka memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara adat Jawa yang penuh dengan tradisi dan keindahan. Setelah menikah, Nawang Wulan mulai hidup sebagai istri Jaka Tarub. Ia belajar banyak tentang kehidupan manusia dan adat istiadat di bumi. Meskipun ia merindukan kayangan, cinta dan kehangatan yang diberikan oleh Jaka Tarub membuatnya merasa bahagia. Nawang Wulan juga menunjukkan beberapa keajaiban dari kayangan kepada Jaka Tarub, seperti cara menanam padi yang dapat tumbuh dengan cepat dan teknik memasak yang belum pernah diketahui oleh penduduk desa. Hal ini membuat kehidupan mereka semakin makmur dan desa pun menjadi lebih sejahtera karena pengetahuan yang dibawa oleh Nawang Wulan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nawang Wulan masih menyimpan kerinduan untuk kembali ke kayangan. Ia sering berdiri di tepi sawah di malam hari, menatap langit yang penuh bintang sambil berharap saudara-saudarinya datang menjemputnya. Suatu hari, ketika Jaka Tarub pergi berburu, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang tersembunyi di dalam lemari pakaian. Ia menyadari bahwa selama ini Jaka Tarub telah menyembunyikan selendang tersebut dari dirinya. Meskipun merasa dikhianati, Nawang Wulan memutuskan untuk tidak meninggalkan Jaka Tarub dan anak mereka yang masih kecil. Ia mencintai mereka terlalu dalam untuk bisa pergi. Namun,
Ia memberikan syarat kepada Jaka Tarub bahwa ia tidak akan pernah menyentuh selendang tersebut lagi. Jaka Tarub menyesali perbuatannya dan berjanji akan menghormati keinginan Nawang Wulan. Mereka berdua kemudian melanjutkan kehidupan bersama dengan penuh cinta dan saling pengertian.